Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah barang tentu kita sebagai umat ingin kita menjadi golongan orang-orang yang selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang menziarahi orang alim, menziarahi orang saleh, menziarahi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia telah menziarahi aku. Dan siapa orang yang bersalaman, bermusafahah dengan orang yang alim, orang yang saleh, apalagi dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia telah bermusafahah dengan aku. Dan siapa orang yang dia duduk satu majelis, mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang alim, maka dia seakan-akan duduk satu majelis dengan aku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka akan aku dudukkan dia bersamaku nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bisa kita saksikan bersama betapa banyak para orang alim, orang yang saleh yang hadir di tengah-tengah kita bersama. Semoga kula panjenengan sedaya yang hadir pada majelis ini benar-benar tergolong orang-orang yang dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, walaupun hadis ini diriwayatkan, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi bahwasanya hadis ini dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah." Menyebut dan mengingat-ingat para nabi adalah termasuk daripada ibadah. Menyebut, mengingat-ingat para orang-orang yang saleh adalah termasuk kafarah, pelebur daripada dosa-dosa kita semuanya. Diriwayatkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di dalam qasidahnya Ilahi Nas'aluk bil Ismil A'zam, beliau menyebutkan di dalam qasidah tersebut, wa dzikrul idrusil qutbi ajla 'anil qalbi sadalis sadiqin. Dan menyebut al-idrus, yakni yang dimaksud adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Al-Habib Abdullah Al-Idrus di dalam sejarahnya di umur 7 tahun pernah puasa 2 tahun berturut-turut dan berbuka hanya dengan 2 butir kurma. Dan di umur 10 tahun berpuasa 4 tahun berturut-turut hanya berbuka dengan 4 butir kurma. Ini mujahadah beliau dari mulai kecil sudah pengen mendekatkan, jiwa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, siapa orang yang menyebut namanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus, maka bisa ajla anil qalbis sada, membersihkan daripada hati yang kotor penuh penyakit. Bagi siapa? Lis-shadiqin, bagi orang-orang yang percaya dan yakin akan hal itu. Maka kalian semua jika merasa hatinya kotor, kemudian yakin dengan menyebut nama beliau hati kalian bisa bersih, maka sesuai dengan dawuhnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, insyaallah hati kalian bisa termasuk menjadi hati-hati yang bersih. Apalagi yang kita sebutkan datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru kita bersama, fasilitas yang beliau buat, dan alhamdulillah difasilitasi oleh masjid ini, betapa banyak sudah kita menyebutkan asma nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan semoga dengan kita percaya dan yakin, hati-hati kita yang kotor bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan diriwayatkan di dalam sedikit daripada karamah Ustadzul Azam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang menjadi panutan para habaib, para orang-orang alim. Diceritakan sedikit daripada karamahnya beliau. Beliau itu tidak pernah kurang dalam 1 minggu itu ziarah kepada Nabiullah Hud. Dan subhanallah pernah suatu ketika beliau ini lupa mboten ziarah kepada Nabiullah Hud alaihi salam, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Kemudian di hadapan para murid-murid beliau, ketika itu beliau sedang mengajar di hadapan murid-muridnya beliau, datanglah seorang yang begitu tampan tinggi. Saking tingginya ini masuk ke rumahnya beliau ini merunduk, saking tingginya beliau. Lantas beliau berkata, wahai Faqih Muqaddam, jikalau engkau tidak menziarahiku, sungguh aku akan menziarahimu. Saking rutinnya beliau ziarah kepada Nabiullah Hud, lupa Nabiullah Hud ini sing ziarah kepada Faqih Muqaddam. Beliau ini wafat dimakamkan di Zambal. Yang terkenal banyak wali, banyak aulia kekasihnya Allah dimakamkan di situ, di antaranya Ahlul Badr. Dikisahkan dulu ada seorang yang fasik, seorang yang fajir, orang yang bahasanya bejat orang yang fasik meninggal dimakamkan di dekat dengan makamnya beliau. Subhanallah, karena di masa di dunianya beliau ini, dia ini amalnya buruk, disiksalah oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Nah, suara jeritan merintihnya si fasik ini sampai terdengar oleh Faqih Muqaddam. Akhirnya beliau keluar dari kuburnya, masuk ke kuburnya si fasik ini, bilang sama si mungkar dan nakir, roh keluarlah, pergilah kalian berdua. Sesungguhnya suara si orang fasik ini yang kalian pukuli mengganggu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh ini Pak, orang yang di dunianya fasik, ahli maksiat, sehingga di kuburnya pun sudah terbukti dipukuli, digepuki, dianiaya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan ini hanya barokah deket kubure karo napa? Faqih Muqaddam, orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga nggih muga-muga kumpule kula panjenengan teng donya niki saurunge mati. Nggih elek-elek mengke kula jenengan mati kuburane cedhek karo wong alim, nek padha karo wong fasik ndak enak sing slamet nggih. Mumpung-mumpung sik teng donya niki ya kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dosa kula panjenengan bisa diampuni berkat kita dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya mungkin kita tergolong orang-orang yang celaka, berkat dan barokah kita dekat dengan beliau-beliau orang yang dekat kepada Allah, kita menjadi terampuni dosa-dosanya dan juga menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak alhamdulillah daripada cucu zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi fasilitas kepada kita. Beliau sudah ajak-ajak ngegekne majelis khatmil Quran keliling Kediri, jenengan kantun hadir mawon. Kantun hadir, kumpul bareng mboten usah damel majelis nggih. Harapan nggih ngoten niki wau. Bisa selamat sebagaimana beliau-beliau selamat kumpul dumateng datoipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu berat, walaupun berat. Napa malih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ngeten. Innama ana mru'un makbud yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujib wa ana tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada.
Hanya saja aku ini Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kalian nggih. Artosipun apa? Makbut nggih, suatu saat pasti bakal meninggal. Datang utusan Rabbi, utusan Tuhan yaitu malaikat maut datang, kemudian dicabutlah nyawaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yaitu Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan keluargaku para cucu baginda Nabi Muhammad yang terkenal dengan sebutan para habaib, para sayyid dan syarifah. Lantadillu ba'di abada, lek jenengan intamasaktum nggih cecekelan tenanan kalih para habaib niki nggih, hormat tenanan, ta'zim tenanan, ngestokne dawe beliau-beliau, lantadillu ba'di abada. Mboten mungkin jenengan iki termasuk golongan sing cilaka, Pak. Sinten sing pengin dados tiyang cilaka? Kan mboten enten. Tiyang sedaya tiyangan pengine selamat. Terkait Al-Qur'an sudah panjang lebar dijelaskan oleh guru kita bersama Al Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud. Dan yang kedua adalah Ahlul Bait nggih. Ojo sampai kula panjenengan iki termasuk orang-orang sing berbuat jelek, menzalimi, mengatakan yang tidak baik kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate dawuh, man abghadana ahlal baiti hasyarahullahu yaumal qiyamah yahudiyan. Siapa orang membenci, ada rasa benci di hatinya kepada zuriyahipun Kanjeng Nabi para habaib nggih, sinten mawon habaib nggih. Jenengan ndak usah pilih-pilih, sing sak frekuensi kalih kula sing padha karo modelku aku demen, sing ndak padha karo aku ndak demen. Mboten usah dipilih-pilih. Jenengan i'tiqati mawon saya menghormati beliau karena di dalam diri beliau mengalir darah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, sinten mawon sing membenci Ahlul Bait nggih, para habaib, Sayyid Syarifah hasyarallahu yaumal qiyamah yahudian, benjing teng akhirat bakal digiring dikumpulne dalam keadaan agamane napa? Yahudi. Qila wa in shalla wa sham wa in shama wa shalla. Dikatakan walaupun di dunianya beliau salat dan berpuasa ya Rasul, ning donyane sregep salat, Pak. Sregep ning masjid atau bolong jamaah pisan. Nggih posone Ramadan genep ndak tahu bolong. Jawaban Rasulullah qala wa in shama wa shalla. Walaupun ning donyane niki sregep poso, sregep salat, kok di hatinya ada rasa benci kepada zuriyahipun Kanjeng Nabi, maka akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan keadaan beragama Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Niki sik membenci, Pak. Di hatinya itu terbesit pegel geting karo putune Kanjeng Nabi. Ndahne kaya ngopo lek sampai napa niku? Sampai menteror, sampai punya upaya untuk membunuh, punya upaya untuk memfitnah dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan nggih. Nasibe kados napa niki bisa dibayangkan. Melek benci tok mawon balesane niku bakal bangkit dalam keadaan Nasrani. Ndahne yo lek sampai ada upaya-upaya yang lebih jahat daripada membenci. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, sebagai penutup akan saya beri cerita nggih. Ini sebagai niki kan sing pegel nggih. Niki contoh sing nyenengi cinta dengan zuriyahipun Kanjeng Nabi. Nggih, Alkisah dikisahkan dulu ada seorang habaib nggih. Para habaib yang pada waktu itu mungkin dalam keadaan kekurangan materi nggih. Kekurangan materi sehingga mengharuskan beliau ini karena punya keluarga nggih, mungkin nyambut damel mboten panggih, keadaan ndak ada, akhirnya utang nggih di salah sebuah toko sembako, utang beras nggih. Pak Haji, aku ape tuku beras, lek sampeyan purun opahe uduk duit tapi kertas iki nggih. Tak tuku berasmu kalau kertas niki. Niki sumerep habaib, oh nggih Habib nggih. Monggo mboten napa-napa ngoten nggih. Dipendet kertase, ditingali diwaca tulisannya apa?
hutang kepada datukku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih nang kertas ini tulisannya hutang kepada datukku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Rasulullah niku nate dawuh ngene, "Man shana'a ma'rufan li Bani Abdul Muttalib wa lam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang berbuat baik kepada zuriyahipun Kanjeng Nabi nggih, berbuat baik terserah nggih. Sing donyane jenengan paringne, tenagane jenengan damel ngusahane berjuang bersama beliau-beliau nggih, pikirane napa mawon sing jenengan gadah, jenengan damel berbuat baik kepada putune Kanjeng Nabi, subhanallah ndak dibales. Misalnya jenengan sering maringi hadiah teng Habib Syekh misalnya, ndak pernah dibales kali Habib Syekh. Maka nggih dawuh Kanjeng Nabi, wa ana ujazi yaumal qiyamah, benjing sing bales sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki contoh mawon nggih, contoh. Benjing Kanjeng Nabi. Akhirnya terus niki dibulan baleni kali tiyang niki. Diencepne nang paku ngoten nggih. Dicepne nang paku. Biasane lek notabon kan ngoten niku diencepne. Suwi-suwi konangan bojone kan nggih. Suwi bojone, "Lho Pak iki kok kakean iki, suwi-suwi ndadi ki engko Pak." Lah ngoten nggih. Saiki beras, sesuk nambah sak lawuhe iki. Suwi-suwi tokone entek iki gak iso kulaan ngoten nggih. Suwi-suwi dibujuk rayu istrine nggih. Mungkin istrine rada wis ngoten lah, iki karo ibu soalnya nggih. Akhire nggih, suwi-suwi wah nggih, kaya aku dihapusi karo Habib iki. Subhanallah, malamnya tidur mimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Ya fulan, Pak Haji, awakmu pengen tak bales saiki apa sesuk ning akhirat? Pengen tak bales saiki apa ning akhirat? Kok sampai-sampai awakmu iki meragukan bahwasanya aku ndak bakal males karo perbuatan baikmu." Tangi kaget, Pak. Habibe dipadosi, diparingi toko sak sertifikat niki. Nah, jenengan lek pengin dipethuki lah niki Habibe kathah nih, jenengan pilih sing pundi nggih. Kathah toko jenengan paringne Habibe mriki nggih. Wedi, Pak nggih. Langsung Kanjeng Nabi, ragu temune karo Kanjeng Nabi, Pak. Ngoten nggih. Niki mboten usah khawatir, Pak. Sing banter ae nggih. Lek berbuat baik karo Habibe niki sing banter-banteran ae. Ndak dibalas saiki esuk, pasti dibalas karo Rasulullah. Terakhir cerita tunggal malih. Nggih, terakhir ini saestu terakhir niki. Ada seorang syarifah nggih. Seorang syarifah janda nggih. Punyanya supe kula lek mboten kalih 3 niki nggih. Sama dalam keadaan pada waktu itu krisis ekonomi nggih. Karena beliau tahu nggih, oh iki aku njaluk bantu saiki jenenge mboten gadah suami nggih, tanggungane anak kathah, nyambut damel mungkin mboten panggih, akhirnya tuh mencari mufti pada zaman itu. Mufti orang alim dengan harapan apa? Wong alim kan sering maca kitab, Pak Yai cara saiki, Pak Yai wis gadah pondok, gadah madrasah, insyaallah di benaknya paling tahu tentang kemuliaan dzurriyyahipun Kanjeng Nabi. Ketika aku njaluk tulung wis kaya-kaya 100% bakal dibantu. Wis ngerti bolak-balik maca hadis, maca napa niku nggih, betapa mulianya orang yang membantu putune Kanjeng Nabi. Subhanallah, datang di ngomong misalnya, "Pak Yai, kok niki syarifah ya. Saya punya anak, hari ini saya belum makan nggih. Saya minta bantuan bagaimana saya hari ini bisa makan beserta anak-anak saya." Subhanallah, karo Pak Yai niki dibales. Lho lek pancen awakmu syarifah, mana buktinya? Ngoten nggih. Mboten dibantu tambah ditangleti. Mungkin pada zaman itu dereng enten Robitoh, Pak nggih. Jadi catatan iki Habib napa mboten niku dereng wonten. Nek saniki kan pun wonten. Akhirnya kalau ndak bisa menunjukkan bukti, nggih medal tiyang syarifah niki mah medal. Karena sudah terhimpit nggih, mungkin rasa lapar sing mungkin mulai ndak bisa ditahan. Ada jalan melewati seorang pedagang Yahudi. Dengan memberanikan diri beliau ini bertanya, "Wahai orang Yahudi,
saya ini syarifah keturunan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh minta bantuan, saya hari ini belum makan. Saya minta bantuan nggih. Oh iya, dipersilakan nggih. Wis pinarak teng mriki riyen ngoten nggih. Mantun niki saya kasih tempat yang lebih enak nggih, yang lebih pantas. Sakniki pinarak mriki riyen nggih, di samping daganganipun. Setelah itu dibawa ke rumah, diberi fasilitas rumah semua lengkap wis. Lah subhanallah dalune niki si Pak Yai mang mimpi nggih, mimpi dalam padang mahsyar. Banyak umatipun Kanjeng Nabi cari bantuan. Dan di situ terlihat banyak istana-istana, dan ada salah satu istana yang paling istimewa nggih. Wah apik nggih. Ngoten nggih. Mungkin megah semening lah, malainun ra'at wala udhunun sami'at, ndak pernah ketok, ndak pernah krungu iki mungkin nggih. Akhiratu nggih, di situ ada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, itu milik siapa? Untuk siapa itu? Itu istana." Dijawab oleh Rasulullah, "Itu untuk umatku." Oh, berarti itu untukku juga ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, "Mana buktimu kalau kamu adalah umatku?" Rasulullah tidak terima. Anak putune ditakoki buktine kamu syarifah endi? Dijawab, buktine lek awakmu umatku endi? Ngoten nggih. Akhire tangi kaget bingung goleki si syarifah niki wau. Digoleki ketemu teng orang Yahudi niki wau. Orang Yahudi akhire dibujuk dirayu piye carane si syarifah niki arep tak mulyakne tak lebokne omahku nggih. Terus dibujuk lak. Ambek si Yahudi mboten angsal. Mboten usah. Lek jenengan badhe mulyakne kula nggih saged mulyakne, jenengan maringi dahar kula nggih saged maringi dahar. Dan ketahuilah istana yang tadi malam engkau lihat itu oleh Rasulullah diberikan kepadaku, ngoten nggih. Dan niki orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berbuat baik kepada Ahlul Bait dibalas langsung oleh Rasulullah nggih. Ndahane oleh kula sesama Islam iki lho nggih. Lek berbuat pada beliau insyaallah langkung-langkung kathah balesane saking Rasulullah. Lah masalahe sakniki niki kathah nggih, kathah sing mboten paham kalian ngaten-ngaten niki. Dan memang ada yang meriwayatkan bahwasanya orang yang diberi taufik untuk bisa napa niku berkumpul ikram memuliakan zuriyah Kanjeng Nabi niku titik Pak nggih. Cara undangan VIP nggih 1000 paling mek 50 ngoten nggih. Dan harapannya kula panjenengan semoga tergugah hatinya dan termasuk daripada orang-orang yang bisa memuliakan, mengagungkan dan menolong perjuanganipun umatipun Habib-habib dzurriyyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.